jadi yang pertama dilakukan itu perbaikan mutu tanaman Pak ya. Jadi maksudnya ngeten, nek kopine jenengan kados nika. Napa rantingnya mau dikilani saged ora usah bingung. Kudu diganti gitu ya. Diganti dengan cara apa? Ya diterapkan oleh Mas Tulus ini kan pakai sambung ranting, Pak. Ya, jadi sambung ranting boleh dilakukan, bukan berarti harus dilarang enggak ya. Ya, jadi ada beberapa alternatif di mana di lokasi kebun kita itu hanya bisa melakukan sambung ranting. Itu tidak memungkinkan sambung tunas. Ya. Nah, jadi itu kalau tanamannya seperti itu harus diganti dengan sambungan yang baru. Ini tadi yang dilakukan Mas Tulus ya. Terus kemudian setelah mutu tanamannya diperbaiki, beliau ini menggunakan kompos. Ya, kompos ini pokok, Pak. Bapak Ibu tahu toh tujuan pemupukan kompos itu apa? Untuk apa? Ayo di SL yang dilakukan teman-teman kan, yang diikuti teman-teman kan sudah diceritakan itu. Kalau kita menggunakan pupuk kompos, kenapa pupuk kompos? Apa? Subur. Iya, itu Pak. Jadi kompos itu untuk menyuburkan tanah ya. Jadi kalau saya katakan begini, dengan kompos itu tanah menjadi hidup, kemudian tanah menyediakan makanan untuk tanaman. Nah, itu prinsip pemupukan kompos. Maka kompos wajib, tidak boleh tidak. Karena kalau kita tidak menggunakan kompos atau kita melupakan kompos, tanah kita jadi tandus seperti yang kebun yang di sebelah ini. Ya, yang di sini pakai kompos, di sini tidak. Gitu. Kalau umurnya sama ya Mas Tulus ini ya. Nah, umurnya sama kan Bapak bisa melihat pertumbuhan gitu ya. Kalau lahannya miring sama, di sini miring, di situ juga miring gitu ya. Ya. Nah, karena tanah kita sudah kritis ya, harus kita suburkan, harus kita perbaiki dengan kompos. Kan ini juga masih butuh istilah kalau kompos kan kita butuh banyak kompos gitu ya. Kalau dihitung itu untuk satu tanaman yang sudah menghasilkan per tahun kan butuh 5 kg kompos. Ya, kompos itu artinya bahan organik yang sudah jadi. Kalau masakan itu yang sudah matang, bukan bahannya, bukan bumbu-bumbunya ya. Kalau bumbu-bumbunya itu bahan organik. Nah, ini yang harus Bapak Ibu pahami. Jadi kalau mendengar kompos berarti itu yang sudah matang. Itu bisa langsung diserap oleh tanaman. Tapi kalau jenengan baru nyacah batang pisang, terus baru ngasih kotoran kambing, terus kemudian sekam kulit-kulit biji kopi dan sebagainya, itu baru bahan kompos. Jadi jangan berharap ketika kita melakukan itu dikasih bahan-bahan yang bahan kompos itu terus besok tanaman jadi hijau gitu ya. Tapi kalau ini sudah dimasak, sudah diproses menjadi kompos, itu sama seperti ini sudah makanan siap saji, sama seperti pupuk kimia. Jadi ketika kita berikan itu sudah langsung bisa diserap oleh tanaman gitu ya. Jadi kalau jenengan mendengar wah kalau dikompos butuh waktu yang lama, itu harus dipahami dulu. Kalau kompos adalah pupuk yang sudah jadi. Nah, kalau yang belum jadi, kotoran kambing, batang pisang, daun-daunan itu belum kompos, tapi baru bahan kompos. Ya. Sakit kita pengen itu. Nah, terus kemudian selain menggunakan itu bahan organik, kalau saya katakan ya, karena Mas Tulus kan melakukan dari kebun langsung bawa ke sini, dicampur di sini, itu masih bahan organik, belum jadi kompos sepenuhnya, maka masih menggunakan pupuk